فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita telah masuk ke bab yang keempat, yaitu bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Dan kita telah membaca ta'liq dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang berisi tentang penjelasan kesesuaian bab dengan kitab Tauhid dan urut-urutan yang sangat bagus yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Demikian pula penjelasan secara umum tentang wajibnya seorang muslim untuk memiliki andil di jalan dakwah sesuai dengan kemampuan. Tapi sekarang kita masuk pada perincian dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Doa di sini maksudnya adalah ad-da'wah. Karena kedua-duanya diambil dari sumber yang sama, yaitu da'a, dal ain waw. Taib. Yang makna asalnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Faris rahimahullah, bahwasanya kata dalam bahasa Arab kalau tersusun dari dal ain waw tadullu ala imalati syai' ilaihi bi sautin wa kalam, yaitu menunjukkan untuk apa? Untuk upaya untuk imalatu syai' ilaihi bi sautin wa kalam, yaitu menginginkan orang datang kepadanya dengan suara atau ucapan. Secara mudahnya yang namanya da'a yad'u da'watan ini adalah seruan atau panggilan. Adapun secara syar'i yang dimaksud dengan dakwah di sini adalah da'watun nas ilal islami bil qauli wa bil fi'li, yaitu menyeru manusia kepada Islam baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Dan hukumnya telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, akhwan, bahwasanya setiap muslim dituntut untuk memiliki bagian dakwah sesuai dengan kemampuannya. Dan pada asalnya hukum ad-da'wah yaitu fardu kifayah, dan terkadang menjadi fardu ain pada sebagian orang yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki. Karena harus ada di kalangan kaum muslimin orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, sebagaimana dalam ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah.
Wal takum minkum ummah. Ini harus ada di antara kalian itu sekelompok orang yang apa? Yad'una ilal khair, berdakwah kepada kebaikan. Ini menunjukkan hukum asal, yaitu hukum asal dakwah apa? Fardu kifayah. Dan bisa menjadi fardu ain pada sebagian orang yang memang memiliki kecakapan, memiliki kemampuan ilmu. Wa qaulullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ayat ini akhwani fillah termasuk ayat pokok dalam pembahasan dakwah. Kenapa? Karena nanti akan kita ketahui pada ayat ini terkandung prinsip-prinsip utama dan sifat-sifat utama yang harus ada pada setiap da'i ilallah. Perhatikan makna umum ayat ini dulu, sehingga antum menghafal, tahu maknanya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Qul, katakanlah wahai Nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku menyeru ke jalan Allah tersebut di atas basirah. Demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka menyeru berdakwah di atas basirah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku ini bukanlah termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Ini makna umum ayat. Kemudian mari kita lihat masing-masing kata dalam ayat ini, ikhwan. Qul hadhihi sabili. Hadhihi jelas ini adalah isim isyarah, mengisyaratkan kemana. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, isyarat ini kembali kepada apa? Ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu semua yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa syariat, peribadatan dan dakwah. Hadhihi, na'am, sabili, ini adalah jalanku, yaitu syariat ini yang aku beribadah di atasnya dan berdakwah kepadanya adalah jalanku. Sabili ay tariqi. Na'am, dan sabil, ikhwan, dinamakan as-sabil yaitu at-tariq alladhi fihi suhulah. Ini asal mana as-sabil, yaitu at-tariq alladhi fihi suhulah, yaitu suatu jalan yang padanya kemudahan. Ini secara bahasa. Mengisyaratkan juga bahwasanya jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan tersebut pada hakikatnya adalah mudah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kesulitan, tidak menginginkan kebinasaan bagi hamba-hambanya. Ini adalah jalanku. Yang aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ad'u ilallah. Naam, ad'u ilallah, aku menyeru atau aku berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada lafaz ini, ikhwan, ad'u ilallah, penegasan tentang diharuskannya ikhlas di dalam dakwah. Kenapa? Karena yang dituntut
dari kita semua ketika menyeru manusia adalah agar menyeru ke jalan Allah, bukan menyeru kepada diri kita sendiri atau bukan menyeru kepada golongan, partai atau hizbnya. Sehingga dari kalimat ini juga kita ketahui bahwasanya dakwah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dakwatun ilallah, itulah yang harus diwujudkan oleh setiap muslim. Ketika dia berdakwah, harusnya apa? Dakwah ilallah, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dakwatun ila ghairih, menyeru kepada selain Allah. Dan ini bermacam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya dakwatun ilal nafs, yaitu menyeru kepada diri sendiri, sebagaimana seruan Fir'aun. Juga bahkan seruan para dai-dai yang mengaku dai Islam, tapi sebenarnya dia menyeru kepada diri sendiri, agar dia diagungkan, agar dia dihormati, agar dia dielu-elukan. Ini dakwah kepada diri sendiri, kawan. Dan ciri utama orang yang sifatnya seperti ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebagai faidah. Seorang dai terkadang dia menyeru kepada kebenaran memang, tapi sebenarnya dia menyeru untuk diri sendiri, bukan berdakwah di jalan Allah. Taib, kata beliau, yad'u ilal haqq li ajli an yu'azzama bainan nasi wa yuhtaram. Dia menyeru memang menyeru kepada kebenaran, tapi tujuannya apa? Agar diagungkan, agar dimuliakan, dihormati di antara manusia. Walihada tajidu yaghdabu idza lam yaf'alin nasu ma amara bih. Oleh karena itulah dia marah kalau manusia tidak melaksanakan apa yang dia perintahkan. Tapi wala yaghdabu idartakabu nahyan a'dama minhu lakin lam yad'u ila tarkih. Dan dia tidak marah apabila orang-orang melakukan suatu hal yang dilarang yang lebih besar, di mana orang tersebut tidak menyeru, tidak memerintahkan untuk meninggalkannya. Jadi apa? Intinya pokoknya kalau yang dia tidak perintahkan tidak masalah, walaupun dilanggar. Tapi kalau perintah dia seandainya dilarang sedikit saja, maka dia akan marah luar biasa. Menunjukkan kemarahannya itu akhwan bukan karena Allah, tapi karena diri sendiri. Demikian pula di antara bentuk dakwah kepada selain Allah, yaitu dakwah kepada kelompok, kepada golongan, kepada organisasi. Ini dakwah ila ghairillah, akhwan. Berdakwah kepada selain Allah. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap kelompok-kelompok berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki. Maka ahli sunnati wal jamaah menyeru manusia bukan kepada kelompok mereka, tapi menyeru manusia ke jalan Allah, kepada agama yang hak. Ini yang harus diwujudkan. Sehingga bergembira dengan adanya orang-orang yang mendekat kepada Allah. Bergembira ketika ada yang menunaikan salat. Kemudian bergembira ada yang bertobat, meninggalkan kesyirikan, dan seterusnya. Ad'u ilallah. Tadi pada lafaz ad'u ilallah ini isyarat tentang apa? Keharusan di dalam dakwah berupa apa? Muhammad Aceh, untuk ikhlas, yaitu dia dakwahnya ke jalan Allah. Ala basirah, ad'u ilallah ala basiratin. Aku berdakwah ke jalan Allah di atas basirah.
Dan yang dimaksud dengan basirah ikhwan hiya quwwatul qalbi al-mudrikah, yaitu kekuatan kalbu. Basirah itu kekuatan kalbu yang bisa memahami dengannya. Makanya basirah itu lebih dari sekedar ilmu, ya. Jadi basirah itu lebih dari sekedar ilmu. Oleh karena itulah dikatakan al-basirah ablaghu minal ilm wa hiya ilmun wa ziyadah. Basirah itu lebih dari sekedar ilmu. Kenapa? Karena ilmu dan tambahan ilmu. Apa tambahannya nanti akan kita lewati. Baik. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya basirah ala 3 darajat. Basirah ala 3 darajat. Basirah itu ada 3 tingkatan. Al-awwal basiratun fil asma' wa sifat. Yang pertama basirah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan membuahkan keimanan yang kuat, membuahkan muraqabah, membuahkan tawakal, membuahkan khusyuk dan khasyah. Ketika dia betul-betul memiliki basirah, memiliki ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, basiratun fil amri wan nahyi. Memiliki basirah, ilmu, pemahaman terkait perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, basiratun fil wa'di wal wa'id. Basiratun fil wa'di wal wa'id, yaitu basirah tentang janji-janji dan ancaman. Dia mengilmui terkait dengan janji-janji Allah sehingga mampu memberikan dorongan, memberikan hasungan kepada manusia. Dan dia juga memiliki ilmu tentang al-wa'id, yaitu apa-apa yang diancamkan oleh Allah, peringatan-peringatan Allah, sehingga dia mampu memperingatkan manusia dari hal-hal tersebut. Ini 3 jenis atau 3 derajat basirah. Naam. Dan telah kita singgung tadi bahwasanya al-basirah lebih dari sekedar ilmu. Naam. Dikarenakan seorang dai ilallah ikhwan, terkait dengan persyaratan untuk berdakwah di atas basirah ini harus memiliki 3 sifat. Untuk seorang bisa dikatakan da'i ala basirah. Ya, seorang da'i Allah untuk bisa dikatakan dia berdakwah di atas basirah harus terpenuhi padanya 3 sifat. Yang pertama, sifatun qabla da'wah, sifat sebelum dia berdakwah. Apa itu? Harus berilmu. Al-ilmu. Ini harus ada sebelum berdakwah, kawan. Bagaimana mau berdakwah kalau tidak punya ilmu? Nah, sifatun qabla dakwah ini, sifat sebelum berdakwah yang berupa ilmu, meliputi 3 jenis ilmu. Yang pertama, al-ilmu bi ahkamis syar'i. Yang pertama apa? Al-ilmu bi ahkamis syar', yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat. Yang kedua, al-ilmu bihalil mad'uwin, ilmu tentang kondisi orang-orang yang didakwai. Yang nanti akan kita lewati dalam hadis Ibnu Abbas tentang diutusnya Mu'ad. Nabi SAW beritahu tentang kondisi para mad'u, karena butuh diketahui oleh setiap da'i kondisi mad'unya bagaimana. Dia seorang jahil,
atau seorang alim tapi ngayalan, atau seorang yang memang lalai dan seterusnya. Itu apa? Al-ilmu bihalil mad'uin. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bis-sabilil musili ilal maqsud. Al-ilmu bis-sabilil musili ilal maqsud, yaitu dia harus memiliki ilmu tentang cara untuk bisa sampai pada tujuan. Ini disebutkan oleh para a'immah. Rujukan yang paling dekat apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Al-Qaulul Mufid. Nah, untuk ilmu jenis yang ketiga ini akhwan, ilmu tentang cara atau jalan yang bisa mengantarkan pada tujuan dakwah, itulah al-hikmah. Itulah apa? Al-hikmah. Seorang harus memiliki hikmah di dalam dakwahnya, tahu, bisa memiliki hikmah. Dia menerapkan targhib pada tempatnya, memberikan dorongan pada tempatnya, memberikan tarhib, yaitu peringatan-peringatan, menakut-nakuti manusia dari neraka, itu juga pada tempatnya. Bahkan terkadang memberikan dorongan atau juga upaya-upaya untuk mengambil hati manusia, ta'liful qulub. Ini juga masuk, akhwan. Bagaimana seorang bisa mengambil hati dari orang-orang yang mau didakwai, ta'liful qulub. Ini perkara yang penting yang pada masa ini banyak dari para dai-dai yang menisbahkan kepada salafiyah lalai darinya. Itu apa? Tentang ilmu bisabil al-musil ilal maqsud. Ta'liful qulub termasuk hal yang penting. Nabi SAW dulu untuk ta'liful qulub bahkan apa? Terkadang memberi satu orang itu 100 ekor unta. Nah, untuk bisa mengambil hatinya sehingga dia kokoh di atas keislaman dan senang dengan Islam. Taib. Ta'liful qulub dengan akhlak yang bagus, dengan tutur kata yang santun, itu juga penting. Makanya dari sini kita ketahui bahwasanya basirah bukan hanya sekedar ilmu teoritis, ya kan? Tapi ilmu dan tambahan, lebih dari sekedar ilmu pengetahuan. Baik. Ini tadi sifat yang pertama, yaitu apa? Sifat sebelum berdakwah. Ada 3 hal. Nah, yang harus diilmui apa saja? Syukran. Ilmu tentang hukum-hukum syariat. Yang kedua, ilmu tentang kondisi orang yang didakwai. Yang ketiga, ilmu tentang cara untuk bisa mencapai tujuan dakwahnya. Taib. Kemudian sifat yang kedua, untuk bisa menjadi da'i ala basirah, sifat yang kedua adalah sifatun athna'id da'wah. Sifatun fi athna'id da'wah. Sifat yang harus ada di saat berdakwah. Baik. Ketika berdakwah, sifat yang harus adalah ar-rifq. Harus memiliki sifat ar-rifqu, sifat kelembutan. Ini merupakan syarat pokok. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang nabinya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Dan semata-mata dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, engkau mampu untuk bersikap lembut kepada mereka. Rifq. Seandainya engkau itu seorang faddan ghalidhal qalb, orang yang keras, kaku, kasar hatinya, maka lam faddu min haulik, tentu mereka semua akan menyingkir, berpaling dari sekitarmu. Maka sifat ar-rifq, sifat yang sangat penting harus ada pada
setiap dai ilallah. Agar apa? Agar dia terapkan di saat berdakwahnya. Dorongan tentang rifq ini banyak sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Kelembutan itu tidak ada pada suatu perkara kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah tercabut dari suatu perkara kecuali akan menjadikannya buruk. Maka arif ini penting. Nah, dan terkadang menggunakan syiddah, menggunakan sikap keras pada tempatnya, tapi ini kadarnya sedikit ketika dibutuhkan. Tapi asal dalam sifat di saat berdakwah kawan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga para a'immah setelah beliau adalah sifat rifq. Kemudian yang ketiga, sifatun ba'da dakwah, sifat yang harus ada setelah dakwah, yaitu as-sabru wal hilmu. As-sabru wal hilm. Harus bersabar. Dan hilm harus bisa menahan diri, tidak cepat-cepat cepat-cepat menghukum, cepat-cepat membalas. Ini hilm. Yaitu sabar untuk apa? Untuk tidak cepat-cepat intiqam terhadap orang lain, cepat-cepat balas, cepat-cepat marah, cepat-cepat menghukum. As-sabru wal hilm harus ada kawan setelah dakwah. Kenapa? Karena dalam setiap dakwah mesti ada ujian, mesti ada orang yang akan menentang. Maka engkau wahai da'i ilallah, kalau tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki hilm, maka tidak akan bisa berhasil dalam dakwah. Pasti akan terputus di jalan dakwah. Baru dapat ujian sebenarnya sudahlah, tidak jadi. Nah, mundur. Atau bahkan, ketika maju pun akan menimbulkan kerusakan yang banyak. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas kesabaran. Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan tentang wasiat Luqman kepada putranya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkanlah yang ma'ruf dan laranglah dari yang mungkar, kemudian apa? Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah atas apa-apa yang menimpamu. Kenapa? Karena setiap orang yang menyeru ke jalan Allah mesti akan dimusuhi, mesti akan disakiti, mesti akan ditentang, ada mesti. Nah, wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah atas apa-apa yang menimpamu. Dan hanya orang-orang yang memiliki azm yang kuat, memiliki kekokohan, itulah orang-orang yang bisa bertahan. Nah, kalau kita perhatikan akhwan, dari ketiga sifat ini, sifat sebelum dakwah, sifat di pertengahan dakwah, sifat setelah berdakwah, itu tidak cukup hanya sekedar punya ilmu, ya tidak. Makanya harus ilmu dan lebih. Ilmu diiringi rifq, kelembutan, diiringi kesabaran dan hilm. Baru seorang bisa masuk kategori ad-da'i ala basirah, yang berdakwah di atas basirah. Walaupun memang pokok utama basirah tersebut kembali kepada ilmu, kembali kepada ilmu. Ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani. Maksud dari kalimat ini akhwan, ana wa manittaba'ani, yaitu bahwasanya aku beserta orang-orang yang mengikutiku ala basirah, juga berada di atas basirah di jalan dakwah ini. Nah, pada lafaz ini
menunjukkan isyarat ikhwan tentang pentingnya untuk ittiba' bagi siapa saja yang berdakwah di jalan Allah. Wa man ittaba'ani, untuk ittiba' dan mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, subhanallah senantiasa dia mansub subhana. Masih ingat i'rabnya apa? Indak ya Iqbal. Nah, mansub karena apa? Maf'ul mutlaq. Subhanallah untuk li fi'lin mahdhuf. Yang hakikat tasbih apa? Tanzihullah amma la yaliqu bih. Hakikat tasbih adalah mensucikan Allah dari semua perkara-perkara yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, meliputi kesyirikan dan yang lainnya. Maka pada lafaz subhanallah ikhwan, di sini isyarat tentang apa? Tentang perkara tauhid di dalam dakwah. Subhanallah. Kenapa? Karena padanya pensucian Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan-kekurangan, semua perkara yang tidak pantas bagi Allah. Maka berarti diingatkan untuk apa? Mentauhidkan Allah. Subhanallah. Demikian pula di sini pada lafaz subhanallah, padanya peringatan untuk apa? Tidak berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, sehingga apa? Terjatuh dalam penodaan terhadap keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin. Kemudian di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk mengucapkan wa ma ana minal musyrikin, dan aku ini bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik, yang terkandung padanya bara'ah dari pelaku kesyirikan, yang tentunya sekaligus bara'ah dari kesyirikan itu sendiri. Kenapa? Karena ketika dikatakan wa ma ana minal musyrikin, aku ini bukan termasuk orang-orang yang musyrik, menunjukkan Nabi apa? Telah berlepas diri dari kesyirikan dan juga berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Paham? Sehingga kalau kita simpulkan ikhwan, dari ayat ini ada 6 hal pokok yang harus ada di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pada kalimat hadhihi sabili. Hadhihi sabili, bacanya seorang dai butuh menjelaskan jalannya, butuh menjelaskan manhajnya apa, thariqah yang aku tempuh apa. Berbeda dengan apa? Para juru-juru dakwah yang lain, terkadang mereka menyembunyikan taqiyah seperti yang dilakukan oleh Syiah, menyembunyikan metode dakwahnya apa. Adapun dakwah ke jalan Allah ya harus apa? Dia jelas menjelaskan metodenya apa, yang menjadi dasar dakwahnya apa. Ini diambil dari lafaz hadhihi sabili. Nah, harus apa? Bayan lil manhaj wa ta'rif bit tariqah. Dia butuh menjelaskan manhajnya dan apa? Memberitahu tentang metode dia dalam dakwahnya ini mau diajak kemana umat. Yang kedua pada lafaz ad'u ilallah, di sini penetapan syarat ikhlas yang harus ada pada setiap dai, agar jangan menyeru ke jalan selain jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga agar jangan termasuki niatan-niatan yang akan merusak dakwahnya. Pada lafaz ala basirah ini poin ketiga, yaitu apa? Penegasan bahwasanya setiap dai harus memiliki basirah, memiliki ilmu, memiliki arif, memiliki kesabaran. Sebagaimana dirinci tadi tentang apa? Hakikat basirah yang harus ada. Berarti ya kawan, butuh seorang belajar.
Butuh seorang belajar terlebih dahulu, tidak kemudian seorang taubat baru taubat dari apa? Dari tukang lawak, kemudian besok menjadi apa? Dai naik di mimbar-mimbar kaum muslimin. Ya isinya cuma apa? Ngelawak saja. Kalau dulunya sebagai pelawak, sekarang ganti saja, cuman ganti ustadz tapi tetap saja ngelawak. Butuh ilmu. Kemudian pada lafaz wa ma ana wa man ittaba'ani, di sini isyarat tentang apa? Dituntutnya sifat ittiba' wa tamassuk bis sunnah di dalam dakwah. Dakwah itu mengikuti. Sehingga jangan kita mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam dakwah ini. Tapi kita butuh ittiba' terhadap jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti langkah-langkah beliau dalam berdakwah. Kemudian pada lafaz wa subhanallah, ini yang kelima, ini isyarat tentang apa? Tentang dakwah itu hendaknya dititik beratkan kepada tauhid, ad-da'wah ila tauhid. Dan wa ma ana minal musyrikin, ini sifat yang keenam, harus ada padanya bara'ah minasyirki wa ahli, harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Sehingga pada ayat ini merupakan bimbingan yang sangat penting pada setiap orang yang mau terjun di medan dakwah. Setiap orang yang mau terjun di medan dakwah hendaknya memahami ayat ini, bahwasanya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala butuh sifat-sifat yang harus dia miliki. Bukan sekedar terjun kemudian bingung, bukan sekedar terjun kemudian sembarangan ketika telah berada di medan dakwah akhirnya menimbulkan kerusakan yang parah. Dakwah seruan kawan kepada kebaikan butuh seorang memiliki ilmu. Butuh seorang memiliki ilmu, bukan dakwah di atas kejahilan. Taib. Dan kerusakan yang muncul, kerusakan yang banyak terjadi akhwan, ya dari sisi apa? Dari sisi kejahilan ini. Kejahilan pada salah satu dari 3 sifat yang harus ada, baik sifat sebelum dakwah atau sifat setelah dakwah maupun sifat ketika berdakwah. Sesuai dengan kadar kejahilan tersebutlah seseorang menimbulkan kerusakan di dalam dakwah. Makanya dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, fal jahilu la yasluhu lid-da'wah wa laysa mahmudan. Seorang yang jahil itu tidak pantas untuk berdakwah, tidak pula dipuji. Walaysat tariqatuhu tariqatar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jalan yang dia tempuh bukan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annal jahila yufsidu aktsara mimma yuslih, karena orang yang jahil itu akan merusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Lalu bagaimana mensinkronkan dengan seruan kemarin bahwasanya hendaknya seorang muslim harus memiliki andil dalam dakwah. Disinilah seorang harus mengetahui kadar diri. Andil dalam dakwah kawan bukan berarti kemudian dia terjun berdakwah sebagaimana keadaan para ulama. Masing-masing memiliki bagiannya. Seorang yang jahil, andil dia dalam dakwah adalah dengan bersemangat memakmurkan majelis ilmu. Taib mengetahui kadar dirinya bahwasanya dia jahil. Kemudian juga bisa mengajak teman-temannya sesama yang jahil untuk Untuk mengetahui betapa mulianya ilmu sehingga dia berupaya untuk meraihnya. Ini. Taib. Adapun yang menjadi dai, yang menyeru, menjelaskan kepada umat hukum-hukum syariat, ya mereka harus memiliki ilmu. Taib.
Dengan ini akan tersinkronkan apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di kemarin dengan pembahasan kita, bahwasanya dakwah itu ya harus dari mereka-mereka yang memiliki basirah, bukan dakwah di atas kejahilan. Nah, maka pahami ini sangat penting kawan, karena sungguh di zaman kita dengan mudahnya media-media yang ada, banyak sekali mereka yang menerjunkan diri di arena dakwah, padahal sebenarnya dia tidak memiliki bekal yang cukup padanya, sehingga keadaannya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, na'am yufsidu aktsar mimma yuslih, merusaknya lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Allahul musta'an, nasallallahu al-afiyata wa salamah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.